Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 13 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Renungan kita tanggal 13 Juni berjudul Kekuatan dan Keindahan Tabiat. Ayatnya terdapat dalam Hosea 14 ayat 6 dan 7. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semparaknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Hosea 14 ayat 6 dan 7. Terserah kepadamu, hai remaja, putra dan putri. Buatlah keputusan apakah engkau akan menjadi dapat dipercaya dan setia, siap dan teguh untuk mengambil pendirianmu pada kebenaran dalam segala keadaan. Apakah engkau ingin membentuk kebiasaan yang benar? Kemudian carilah orang-orang yang memiliki moral yang kuat dan yang tujuannya cenderung ke arah yang baik. Jam-jam percobaan yang berharga diberikan agar engkau dapat menghilangkan setiap cacat dari karakter. Dan ini harus engkau upayakan, tidak hanya agar engkau dapat memperoleh kehidupan di masa depan, tetapi agar engkau dapat berguna dalam kehidupan ini. Karakter yang baik adalah modal yang nilainya lebih daripada emas atau perak. Itu tidak terpengaruh oleh kepanikan atau kegagalan. Dan pada hari itu ketika harta benda duniawi akan disapu bersih, itu akan membawa keuntungan yang melimpah. Integritas, keteguhan, dan ketekunan adalah kualitas yang harus dicari oleh semua orang dengan sungguh-sungguh. Karena mereka mendandani pemiliknya dengan kekuatan yang tak tertahankan, kekuatan yang membuatnya kuat untuk melakukan kebaikan, kuat untuk melawan kejahatan, kuat untuk menanggung kesulitan. Cinta akan kebenaran dan rasa tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan adalah yang paling kuat dari semua dorongan untuk peningkatan kecerdasan. Dengan dorongan ini, siswa tidak bisa menjadi orang yang sepele. Dia akan selalu bersungguh-sungguh. Di setiap tempat dapat ditemukan pemuda yang pikirannya dilemparkan ke dalam cetakan yang lebih rendah. Ketika dibawa ke dalam hubungan yang dengan kelas ini, mereka yang telah menempatkan diri mereka sendiri tanpa syarat di sisi Kristus akan berdiri teguh dengan apa yang akal dan hati nurani katakan bahwa mereka benar. Diambil dari Counsels to Teachers halaman 225 dan 226. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengenai karakter, Roh Nubuat berkata dalam Adventist Home halaman 404 paragraf 2. Modal Anda adalah karakter Anda. Karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 184 paragraf 1, karakter yang baik adalah modal yang nilainya lebih daripada emas atau perak. Sekarang pertanyaannya adalah, modal untuk apa? Modal untuk keselamatan tentunya. Mari kita baca rangkaian kutipan Roh Nubuat yang berbicara tentang karakter. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 429, paragraf 2, berbunyi, karakter yang terbentuk dalam kehidupan ini akan menentukan nasib masa depan. Ketika Kristus akan datang, Dia tidak akan mengubah karakter setiap individu. Kebenaran ini penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah, sebab banyak yang merasa bahwa mereka akan diubahkan karakternya waktu Yesus datang nanti. Yang penting tetap setia saja. Jadi, meskipun kita pemarah,
kita pendengki, kita pencemburu, kita pendendam, tidak masalah. Yang penting tetap setia. Maka waktu Yesus datang akan diubahkan dan masuk sorga. Ini adalah pemahaman yang salah. Kita harus berubah sekarang untuk dapat menerima keselamatan. Itu sebabnya karakter itu modal. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 254 paragraf 2. Tabiat yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa serta dari dunia ini ke dunia mendatang. Semakin jelas bahwa karakter kita adalah modal kita, yaitu modal untuk kehidupan kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 169 paragraf 1. Kalau demikian, betapa pentingnya perkembangan tabiat itu selama kita hidup sekarang ini. Benar, karenanya bukan nanti kita berubah, tetapi mulai dari sekarang. Dan prosesnya tidak sekejap. Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 170 paragraf 4 berkata, pembentukan tabiat adalah pekerjaan seumur hidup, dan itu adalah untuk masa kekekalan. Karakter bukan berubah nanti waktu Yesus datang. Oh, bukan. Karakter kita harus berubah dari sekarang, dan pembentukannya yaitu menjadi sempurna adalah pekerjaan seumur hidup. Karenanya jangan tunda. Kita harus mulai segera, sebab kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Karenanya Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 171 paragraf 2 melanjutkan. Panen kehidupan adalah tabiat, dan hal ini yang menentukan nasib, baik untuk kehidupan yang sekarang ini dan juga kehidupan yang akan datang. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk memiliki karakter yang menentukan nasib kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang? Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4 menjelaskan. Pakaian ini yang ditenun dengan alat tenun sorga tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna dan tabiat ini dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jubah kebenaran Kristus tersebut adalah karakternya Yesus itu sendiri. Dan pada jubah tersebut tidak ada satu benang pun yang dari manusia. Artinya, manusia tidak punya andil apapun dalam menghidupkan tabiat Kristus yang sempurna itu. Bagian kita adalah percaya dan terima. Perhatikan yang ditandai warna hitam. Tabiat Yesus itulah yang dipersembahkan kepada kita, diberikan kepada kita. Karakter Kristus menggantikan karakter kita. Jubah Yesus menggantikan jubah kotor kita. Inilah cara untuk memiliki karakter yang sempurna, agar kita dapat mewarisi kehidupan yang kekal. Lalu, bagaimana caranya menerima karakter Kristus yang sempurna itu? Kita baca dalam Sketches from the Life of Paul, halaman 296, paragraf 1. Dikatakan, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Kehadiran Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang adalah kuasa untuk memperbaharui dan menyempurnakan akan karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Roh Kristus inilah jubah kebenaran yang harus kita pakai. Maka, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Inilah makna, kekuatan, dan keindahan tabiat yang renungan hari ini nyatakan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, agar membuka hati, Roh Kristus hadir dalam hati kita, sehingga masing-masing kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dalam karakter. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, tentang kekuatan dan keindahan karakter. Penting bagi kami untuk berubah dari sekarang, bukan nanti.
Dan perubahan karakter itu hanya dapat kami miliki bila mana Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Tolong kami ya Yesus untuk berubah. Gantikan karakter kami, pakaikan jubah kebenaran-Mu, sehingga karakter-Mu Engkau persembahkan kepada kami. Hari demi hari kami menjadi semakin serupa dengan Engkau, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.